Hare
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin, wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumih wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid dharain, amin. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' As-Saghir, hadis nomor 5142. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Rafi' bin Khudayj radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minassu. Sedekah itu menyumbat, menutup sab'ina 70 baban pintu. Kayaknya volume ini mengganggu. Mic depan kurang dikit. Mic depan volume terus. Allah, bismillah, cukup. Sedekah itu menutup 70 pintu minasuk, dari kejelekan, dari hal-hal yang kita tidak senangi, baik duniawi maupun ukhrawi. 70 pintu. Pintu mati su'ul khatimah, pintu ditimpa musibah, pintu gempa bumi, pintu longsor, musibah penyakit, musibah mati mendadak, tabrakan, kegagalan, bangkrut. Itu bisa diatasi dengan sedekah. Ada 70 macam perkara-perkara negatif yang bisa terelakkan dengan sedekah. Lihat di bawah satu persatu, walaupun tidak sampai 70, Nabi uraikan di hadis di bawahnya. As-sadaqatu tamna'u mitatas saw. Sedekah itu menghalangi, mencegah mati yang jelek. Mitatas saw, mati yang jelek. Mati yang jelek ini apa maknanya? Mati yang jelek sebagian menafsirkan mati diculik, mati dibunuh. Ini penafsiran yang tidak tepat. Kalau seperti itu penafsirannya, berarti kita menuduh Sayyidina Hamzah itu matinya jelek. Karena beliau setelah meninggal dibedah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dikunyah, diludahkan.
dimuntahkan. Maka hati-hati, jangan ditafsirkan mati yang jelek itu kondisinya jelek. Berarti para pejuang-pejuang itu maknanya matinya jelek. Jadi makna mati yang jelek adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah, sedang di puncak dosanya mati. Mati karena sabu, itu mati yang jelek. Minum minuman keras, mabuk, langsung mati, gak sempat bertobat, itu mati yang jelek. Jadi bukan kondisi yang kita lihat secara zahir. Dia mati karena ditangkap, dia mati karena ditembak, dia mati karena dibunuh. Itu bukan mati yang jelek. Kalaulah kondisi dia kondisi dalam keadaan iman, dalam keadaan beramal soleh, maka bagaimanapun kondisi matinya tidak bisa ditafsirkan mati jelek. Sayyidina Umar bin Khattab ditikam, apakah itu mati jelek? Tidak, beliau sedang sholat. Jadi bukan mati yang baik itu bukan mati di atas tempat tidur. Nah, jadi sedekah itu bisa menghalangi seseorang dari su'ul khatimah. Sedekah bisa menghalangi seseorang mati dalam keadaan kafir. Sedekah bisa menghalangi seseorang mati dalam keadaan maksiat. Mungkin dia pelaku maksiat, tapi dia rajin bersedekah. Bisa saja dia mati di puncak ketika dia bertaubat. Ketika dia bertaubat. Seperti seseorang yang kita dengar, dia bandar narkoba, di penjara, kemudian dia tobat, kemudian sampai pada puncak keikhlasan, lalu dihukum mati. Kita juga pernah dengar Syekh Barsisah, Syekh bahasanya, dia seorang muadzin, rajin sholat, jelas dia muadzin, tapi ketika dia turun naik di atas menara azan, dia kenalan nampak seorang wanita, lalu dia tertarik untuk menikahinya. Ternyata wanita itu Nasrani. Kemudian dia tetap melamar. Dia katakan, kalau kamu pindah ke Nasrani, saya mau menikah denganmu. Dia pindah ke agama Nasrani, langsung dia mati, belum sempat menikah. Itu su'ul khatimah. Maka jangan terlalu percaya diri dalam amal baik sehingga merasa aman. Jangan berpandangan rendah kepada orang dalam maksiat. Bisa saja dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka Nabi selalu meminta doa mati dalam keadaan husnul khatimah. Salah satu usahanya adalah sedekah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua kami mampu bersedekah. Maka Nabi uraikan lagi tentang sedekah. At-tasbihu sedekah, at-tahlilu sedekah, at-takbiru sedekah, wa tabassumuka fi wajhi ahlika sedekah. Baca tahlil sedekah, baca takbir sedekah, batang takziah kita bacakan Yasin itu sedekah. Kita bacakan tasbih itu sedekah, kita bacakan la ilaha illallah sedekah, senyum di depan saudaramu itu sudah sedekah. Wa ityanu ahadikum zaujatahu sedekah. Ya Rasulullah, afihi ajrun? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa ra'aitum in wada'ahu fil haram alaihi wizrun? Qalu na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika in wada'u fil halal falahu sadaqah falahu ajrun. Belajar bahasa Arab. Paham tuh? Nggak usah dijelaskan, udah paham. Nah, itu mah nggak boleh dijelaskan. Kenapa? Karena takut nggak tamat belajarnya. Maka nggak perlu dijelaskan.
Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Sedekah itu mencegah, tamna'u mencegah, sab'ina 70, naw'an macam, min dari, anwa'i berbagai macam, balai cobaan. Sedekah itu menghalangi 70 macam dari macam-macam cobaan. Ahwanuha, yang paling rendahnya, yang paling di bawahnya, al-juzamu, kusta, wal barasu, dan sopak. Kusta dan sopak. Apa itu kusta? Sejenis penyakit. Kusta dan sopak sejenis penyakit yang hanya Nabi Isa yang mampu menyembuhkannya. Nabi Isa yang mampu menyembuhkannya. Kusta itu pergelangan persendiannya merah, kemudian berubah menjadi hitam, kemudian membusuk, kemudian lepas persendian, menular pada persendian ruas jari, ke ruas berikutnya, ke ruas berikutnya, sampai ke pergelangan, sampai ke siku, sampai lepas di bahu. Itu nggak ada yang bisa menyembuhkan. Mukjizat Nabi Isa yang mampu menyembuhkan. Kemudian sopak. Sopak itu sejenis penyakit yang kulit seseorang itu memutih, di bawahnya nggak ada darah. Tapi kalau putih ada darah di bawahnya, itu namanya panal. Ini putih nggak ada darah di bawahnya. Kalau kita tusuk bagian putih itu nggak akan keluar darah, nggak ada lagi rasa sakit, bulat-bulat, dan bisa diambil, bisa dilepaskan. Itu disebut dengan sopak. Nah, itu minimal yang paling rendah penyakit cobaan yang teratasi dengan sedekah. Jadi karena Nabi Isa itu tidak ada dan mukjizat itu tidak mungkin dibatalkan oleh Allah, yang namanya mukjizat tetap mukjizat, tidak bisa dibatalkan. Kalaulah sekiranya di akhir zaman ada ilmu kedokteran yang bisa menyembuhkan kusta dan sopak, batal mukjizatnya Nabi Isa. Tapi bagaimana caranya supaya kita terelak dengan penyakit juzam dan sopak? Nabi bersabda, sedekah obatnya. Berarti asam urat, asam lambung, rematik, apalagi gula darah, itu penyakit yang masih bisa disembuhkan oleh dokter. Kalaulah sedekah mampu menyembuhkan kusta dan sopak, itu yang paling rendah, maka penyakit yang ringan dari itu bisa selesai dengan sedekah. Sedekahnya antum mengaji, sedekahnya antum sabak yang cukup, manzil yang lengkap, ikut tahajud, enggak tahajud ikut duha dan jangan tidur. Itu sedekahnya antum. Nah, sedekahnya orang tua memberikan keperluan hidup, belanja jajan tiap bulan, uang makan, uang kitab, uang ini, uang itu, sendal hilang. Itu sedekah orang tua. Sedekah majelis guru, mengorbankan waktunya, disiplin masuk kelas, memperhatikan satu persatu. Setiap santri mesti mendapatkan pendidikan yang sama. Itu sedekah. Nah, as-sadaqah alal miskin, sedekah. Bersedekah kepada orang miskin, sedekah. As-sadaqatu alal miskini, sedekah. Bersedekah kepada orang miskin, sedekah. Wahia, dan dianya apa? Dia apa?
Dia apa? Dia sedekah. Ala dzir rahim, di atas orang yang memiliki hubungan darah, di atas keluarga. Isnatani, nilainya ada 2. Sedekah kepada orang miskin yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan kita, nilainya 1, sedekah doang. Tapi kalau kita sedekah ke bibi, sedekah ke paman, sedekah ke saudara, sedekah ke keponakan, sedekah kepada setiap orang yang masih ada hubungan darah dengan kita, maka nilainya ada 2. Pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Dapat 2 pahala dia. Pahala sedekah dapat, pahala silaturahim juga dapat. Bahkan sedekah seorang istri kepada suami itu juga mendapatkan 2 pahala. Jangankan sedekah zakat seorang istri kepada suami, itu mendapatkan 2 nilai, zakat dan silaturahim. Ketika Sayyidatina Zainab, istri pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini ketika zaman jahiliyah beliau pengembala kambing. Kemudian setelah beliau masuk Islam, termasuk orang-orang yang bergantung kehidupannya dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Sayyidatina Zainab yang memiliki kekayaan. Maka ketika datang masanya pengeluaran zakat Sayyidatina Zainab bilang pada suaminya, "Wahai Abdullah," orang Arab sebut nama suami itu biasa. "Wahai Abdullah, coba kamu datang temui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya berikan zakat saya ke kamu itu sah enggak kira-kira?" Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? "Kamulah tanya. Kalau saya yang tanya nanti malu. Berharap zakat istri." Maka datanglah Sayyidatina Zainab ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di situ sudah ada seorang wanita Ansar memiliki hajat yang sama, mau bertanya juga, mau melakukan zakat ke suaminya, sah atau enggak. Maka dengan wibawa Nabi SAW, 2 orang wanita ini enggak berani mengetuk pintu Nabi. Pas keluar Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan, "Wahai Bilal, tolong sampaikan kepada Nabi, di depan ada 1 wanita Ansor dan ada 1 wanita namanya Zainab. Mereka bertanya, bolehkah mereka melakukan zakatnya kepada suami mereka masing-masing? Tapi jangan sebutkan siapa saya. Pertanyaan saja disampaikan, enggak usah disebutkan siapa saya." Kata Sayyidatina Zainab, demi menjaga kehormatan suaminya di hadapan Nabi. Maka beliau enggak mau disampaikan beliau adalah suami atau istri daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jangan sampaikan siapa saya. Datanglah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, di depan pintu ada salah seorang wanita Ansar dan 1 orang Zainab bertanya kepadamu tentang zakat seorang istri, bolehkah diserahkan pada suaminya?" Nabi bertanya, "Ayyu zawanibhi?" Zainab yang mana yang bertanya? Maka Sayyidina Bilal tetap menjawab, "Zainabu zaujati Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu." Istrinya Abdullah bin Mas'ud. Nabi bersabda, bagi mereka mendapatkan 2 pahala, zakatnya sah dan mendapatkan nilai silaturahim. Ini zakat suami istri kepada suami. Tapi tidak boleh zakat suami kepada istri. Kenapa tidak boleh?
karena tidak boleh menyelam sambil minum sambil menyelam. Nah, membayar kewajiban sekalian membayar hutang. Dia kasih zakat sama istrinya sekalian itu nafkah. Berarti menggabungkan dua kewajiban di dalam satu perkara itu hukumnya tidak boleh. Nah, sholat zuhur sekalian qada zuhur yang tertinggal sebelumnya nggak boleh, karena tidak boleh digabungkan dua kewajiban. Dan sebaiknya jangan menggabungkan dua perkara sunnah. Sebaiknya jangan menggabungkan dua perkara sunnah. Misalnya kenduri nikah, kemudian menyembelih akikah. Akikah aja sekalian. Baraleh kenduri nikah dengan akikah. Itu sebaiknya jangan digabung. Kenapa? Dua perkara sunnah, walimah menuntut seekor kambing, akikah juga perlu kepada kambing. Tapi kalau kubro tuh nggak perlu kambing. Maka kubro dan akikah bisa digabung. Maka yang kubro besok, sekalian yang belum akikah boleh siapkan kambing dari sekarang. Azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu ala wajhiha. Sedekah ala di atas, wajhiha caranya. Maknanya sedekah yang sesuai dengan caranya. Sedekah yang sesuai dengan caranya. Wastina'ul ma'ruf, dan melakukan hal-hal ma'ruf. Wastina'u melakukan al-ma'ruf, perkara ma'ruf. Wabirul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua. Birru bakti, al-walidain kedua orang tua. Wasilatul rahim, dan menyambung hubungan darah, menyambung hubungan silaturahim. Ini kadangkala bahasa Indonesia digabung dalam bahasa Arab, terjadi pengulangan kata. Menyambung silaturahim, menyambung itu ya silah. Silah itu yang menyambung. Jadi menyambung rahim nantinya. Hari raya Idul Fitri, Id itu ya hari raya. Kok disebut lagi hari raya? Idul Fitri artinya hari raya Fitri. Sekarang kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Hari raya bahasa Indonesia, Idnya bahasa Arab yang artinya hari raya juga. Jadi terulang kata yang berbolak-balik. Nah, kalau bahasa yang tepatnya adalah hari raya Fitri, nggak pakai Id lagi. Itu artinya hari raya. Sama dengan silaturahim. Ayo kita nyambung silaturahim. Silatur itu menyambung. Nah, tuhawilu itu akan merubah saqa'a, celaka, sa'adatan menjadi bahagia. Celaka berubah menjadi bahagia. Wa tazidu fil umur, dan menambah dalam usia. Menambah pada usia. Wataqi, dan mengelakkan masori asu, mati yang jelek. Masori asu, mati yang jelek. 4 hal.
Pertama, sedekah sesuai dengan caranya. Melakukan perkara ma'ruf, berbakti kepada dua orang tua, melakukan silaturahim. 4 hal ini kalau kita lakukan, salah satunya itu akan merubah takdir dalam rahim yang ditakdirkan saqi, orang celaka, akan merubah menjadi orang sa'idun, orang bahagia. Kemudian keberkahan usianya bertambah. Kemudian dia dielakkan dari su'ul khatimah. Di sini Nabi menggarisbawahi sedekah sesuai dengan caranya. Al-Quran berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan fadilah sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti si penerima. Kadangkala ada sesuatu yang kita lakukan itu tanpa disadari telah menyakiti si penerima. Misalnya santunan anak yatim, kita akan panggilkan anak yatim kita satu persatu ke depan. Nah, itu kalau usianya 4 tahun mungkin dia tidak merasa itu dipermalukan atau disakiti dengan cara pemberiannya. Tapi kalau dia usia kelas 6 SD, itu menyedihkan buat mereka kalau sampai dia dibariskan di depan. Santunan anak yatim, kepada anak-anak yatim kami dipersilahkan ambil posisi di depan. Duduklah mereka berbaris. Dan mereka memang kita disuruh duduk di depan, tapi kita dipisahkan dari yang lain. Itu menyakitkan. Apalagi kalau sampai santunan fakir miskin. Ada pembagian sembako disuruh berbaris antri. Ini tidak mendapatkan sedekah yang seperti itu tidak akan menyebabkan seseorang itu mendapatkan keberkahan yang disebutkan dalam hadis tadi. Kenapa? Karena dia bersedekah tidak dengan caranya. Dia telah menyakiti hati si penerima. Bahkan kalau kita pun tahu si penerima itu ada orang miskin dan sebutannya adalah sedekah, itu tepat. Tapi coba kita hindari bahasa bukan sedekah, bahasa hadiah. Apa beda hadiah sama sedekah? Sedekah kalau penerimanya fakir miskin. Hadiah kalau penerimanya bukan karena miskin. Mungkin karena dia berprestasi, mungkin karena dia baru lahir, mungkin karena dia baru lulus, mungkin karena dia baru menikah dan sebagainya. Itu disebut hadiah. Termasuk hari ulang tahunnya, itu disebut hadiah. Sekarang kita mau memberi kepada fakir miskin, niat kita sedekah di dalam hati saja. Tapi ketika kita berikan, kita katakan tolong terima hadiah dari saya. Itu kan bahasa yang mudah. Itu bahagian dari cara bersedekah yang benar. Kita pikir dulu, kita pikir lagi dan pikir bagaimana cara memberi ini tidak menyinggung perasaannya. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sini yang miskin-miskin, nah dapat. Salaman dulu sama bapak, berdapat. Itu telah menyakiti hati mereka, nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Lain halnya ketika anak memberi uang kepada ketika orang tua memberi uang kepada anaknya, itu nggak ada masalah nampaknya. Berapa perlunya? Itu nggak ada masalah, supaya anak itu berpikir berapa uang yang telah diterima dari orang tuanya. Tapi kalau memberi kepada fakir miskin yang buat begitu, lagi ditutup jumlahnya, walaupun banyak, diberikan secara tertutup. Itu menjaga kehormatannya. Itu salah satu daripada sedekah yang benar. As-sadaqatu ala wajhiha
sedekah sesuai dengan caranya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Menyebut-nyebut itu bisa saja pada hari pemberian, bisa saja pada hari-hari setelahnya. Setelah dia sukses misalnya, nah itu saya dulu yang memodali dia dari awal. Sekarang udah lupa kacang dari kulit. Kalau sudah jadi kacang tojin, itu apa kulitnya? Kemudian istina'ul ma'ruf, melakukan perkara baik. Kemudian seorang imam pernah ditanya, bagaimana menentukan perkara ma'ruf? Kami tidak hafal Al-Quran, kami tidak hafal hadis. Ulama itu memberikan kata kunci, istafti qalbak. Cukup tanya ke hatimu. Cukup tanya ke hatimu dengan standar, kalaulah ada orang lain tahu kamu melakukannya, kamu tidak merasa malu, itu ma'ruf berarti. Tapi kalau ditimbang-timbang, dipikir-fikir, kalau ada orang lain mengetahui kita melakukan perkara tersebut, kita merasa malu, itu bukan ma'ruf. Tak gampang? Kalau kita lakukan perkara tersebut, ada orang tahu, kita aman, tidak ada beban hati. Hati itu ma'ruf. Antum membersihkan halaman, diketahui oleh kawan, tidak diketahui oleh kawan, enggak ada masalah. Bahkan kepengen untuk diketahui, itu lebih ma'ruf lagi. Tapi kalau ingin melakukan sesuatu, ketika kita lakukan tidak ada, kita ingin tidak ada orang tahu, kita menutupi supaya tidak ada orang tahu, itu berarti mungkar. Mudah? Nah, sholat tahajud, ada orang tahu, antum malu nggak? Jangan tanya sama wali. Wali malu sekali deh kalau amal baiknya diketahui. Itu standar orang khusus. Nah, ini standar orang umum. Nah, itu ma'ruf. Kemudian bakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada orang tua adalah melakukan perkara yang memberi manfaat kepada orang tua dunia dan akhirat, atau dunia saja atau akhirat saja. Bukan melakukan perintah orang tua. Sudah, nggak usah menghafal Quran, nggak ada gunanya. Itu kalau antum turutin, itu bukan birru berarti. Justru birru itu adalah antum tetap menghafal Quran walaupun tidak mendapatkan izin. Kenapa? Karena itu adalah bakti yang menyelamatkan dia di akhirat. Kenapa mereka tidak terima hari ini? Karena mereka nggak tahu. Tolong ambil jeruk di kebun tetangga, itu kan perintah. Apakah bakti kalau dikerjakan? Enggak, tidak bakti. Nah, jadi bakti itu bukan mentaati perintah orang tua, tapi bakti itu melakukan perkara yang menguntungkan orang tua walaupun orang tua nggak terima. Menguntungkan orang tua dunianya dan akhiratnya walaupun mereka tidak terima, itu bakti. Bukan menyenangkan hatinya. Kadang-kadang hatinya senang kalau perkara yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan agama. Maka Nabi bersabda, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada bahasa taat kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, as-sadaqat bil wuduwat. Sedekah di waktu pagi. Di kitabnya ditulis as-sadaqat, sedekah-sedekah. Artinya bukan sedekah dengan uang saja. Sedekah dengan senyuman, sedekah dengan zikir, sedekah dengan tasbih, sedekah dengan tahlil, sedekah dengan materi, bil wuduat, di pagi hari.
yazhabna, mereka akan menghilangkan, bil ahad, dengan musibah, dengan musibah. Ini dalil syukuran sebelum safar. Kalau nggak bisa syukuran sebelum safar, minimal bersedekah sebelum safar. Sebelum berangkat ke kedai, sedekah dulu di pagi hari. Selesai sholat subuh, cari celengan masjid, masukkan di situ berapa yang kita mampu dan berapa yang kita bisa menjaga rutin setiap hari. Maka kemana saja pergi setelahnya, melakukan perjalanan, melakukan perdagangan dan sebagainya, itu akan mendapatkan kemudahan. Minimal Allah elakkan dari musibah. Nah, as-siddiqun salasa. Orang-orang siddiqun itu ada 3 orang. As-siddiqun, orang-orang siddiqun, salasatun, ada 3 orang. Pertama, Hizkil. Hizkil siapa dia? Mu'minu ahli Fir'aun, orang yang beriman dari pengikut Fir'aun. Hadis ini mengarah kepada tafsir yang ada di dalam surah Al-Ghafir, surah Ghafir ayat 28. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Berkata satu orang laki-laki yang beriman dari pengikut Fir'aun, yang dia menutupi imannya. Dia termasuk dewan penasehat, orang yang bisa bicara kepada pemerintah Fir'aun. Rencana mereka akan melakukan pembunuhan kepada Nabi Musa. Dia tidak mau menampakkan imannya kepada Nabi Musa. Imannya kepada Allah dan kepada Nabi Musa dia tutupi dari Fir'aun, karena akan dibunuh. Tapi dalam waktu yang sama, dia memberikan pembelaan dengan pendapatnya, dengan usulan-usulan dalam musyawarah, bagaimana mengatasi Musa. Ini akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Apakah kalian hanya membunuh seseorang dengan alasan dia katakan Tuhan saya Allah? Apa masalahnya buat kalian? Apakah hanya dengan sebatas alasan dia katakan Tuhan saya adalah Allah, lalu kamu membunuhnya? Itu kan enggak logika. Dia tidak merongrong kerajaanmu, dia tidak melakukan kekerasan, dia tidak melakukan teror, bukan radikal, cuman hanya sekedar mengatakan Tuhan saya Allah. Itu doang. Apakah kamu mau merencanakan pembunuhan? Dan dia pun ngomong bukan asal ngomong. Wa qad jaa'a bil bayyinat wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dia mampu memberikan bukti-bukti, tangan yang bercahaya, tongkat menjadi ular, kemudian apalagi kodok, darah, bilalang dan sebagainya. 9 mukjizat yang diberikan. Wa in kana wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuh. Kalau dia bohong, dia yang menanggung kebohongannya. Kalau dia benar, kalian akan terancam dengan ancaman yang telah disampaikan pada kalian. Itu nasihat daripada seorang laki-laki dari pengikut Fir'aun ketika duduk dalam musyawarah akan membunuh Nabi Musa alaihissalam. Maka dia termasuk orang siddiqun. Nah, kalau begitu penjelasannya,
Berarti orang-orang yang menjaga imannya, yang tidak mampu menampakkan keimanannya karena darurat, itu tidak boleh kita katakan kurang iman. Kamu tuh kurang iman, maka nggak mau terang-terangan. Bukan hanya kurang iman, mereka itu dikatakan oleh Nabi sudah siddiqun. Siddiqun itu derajat kedua setelah Nabi. Oke? Dua. An'amta minal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin. Suhada itu derajat nomor 3. Siddiqun derajat nomor 2. Mungkin kalau dia tampakkan imannya, dia akan dibunuh jadi suhada. Dia tampakkan saya pengikut Musa, langsung dia dibunuh. Jadi inilah dia syuhada. Tapi dengan dia menutupi imannya sehingga orang tidak tahu dia beriman, dengan kondisi dan posisinya dia bisa memberikan masukan, saran yang akan menyelamatkan teman-temannya. Itu jauh lebih bernilai daripada dia mati syahid. Dia mati syahid hanya dia mendapatkan nilai syahid. Tapi kalau dia orang dalam, penasehat kerajaan, dia tutupi imannya, dia bisa dengar informasi yang merugikan masyarakatnya, merugikan orang-orang beriman, lalu dia bisa memberikan saran-saran yang meringankan. Itu tidak boleh kita katakan dia munafik, tidak boleh kita katakan dia kurang iman, kalau niatnya adalah untuk menyelamatkan orang lain. Yang kedua adalah Habib An-Najjar, sahibu Ali Yasin. Sahibu Ali Yasin, kawannya penduduk Yasin, keluarga Yasin. Wa jaa rajulun min aqsal madinati wa jaa min aqsal madinati rajuli yas'a. Datang dari pojok kampung seorang laki-laki pergi ke ibu kota. Orang yang sudah beriman, dia tutupi juga imannya. Dia kasih arahan kepada masyarakatnya. Nanti kalau ada orang yang mengajakkan kalian kepada satu ketaatan, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah ajakan orang-orang yang tidak punya kepentingan dengan ajakan tersebut. Tapi kalau ajakannya punya kepentingan, enggak usah diikuti. Tapi kalau dia tidak punya kepentingan dengan ajakan itu, maka ikutilah. Itu nasihat daripada sahib Ali Yasin, namanya Habib An-Najjar. Yang ketiga adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu 3 siddiqun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah, as-siddiqun salasah. Siddiqun itu ada 3 orang. Pertama Habib An-Najjar. Siapa beliau? Mu'minu Ali Yasin, orang beriman dari keluarga Yasin. Keluarga Yasin artinya keluarga yang disebutkan dalam surah Yasin. Sebagian ulama mengatakan Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nama Yasin? Al-Baqarah? Enggak ada. Yasin ada. Kenapa enggak ada Al-Baqarah, An-Nisa misalnya, Al-Maidah? Karena Yasin itu nama Nabi, Toha nama Nabi, Toha. Ada juga ulama tafsir mengatakan Yasin itu termasuk ayat mustabihat, mutasyabihat, yang tidak tahu siapapun penafsirannya kecuali hanya Allah. Sama dengan Hamim, Alif Lam Mim, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu
awal-awal surah yang hanya Allah yang tahu apa maknanya. Naam. Qala, berkatalah Habib An-Najjar, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah oleh kalian para rasul. Ikutilah oleh kalian mursalin, para rasul. Yang kedua, Siddiqun adalah Hizkil. Nanti yang mau minta nama itu udah ada nama, Muhammad Hizkil atau Hizkil Ahmad. Hizkil mu'minu ahli Fir'aun, itu orang beriman dari keluarga Fir'aun. Keluarga artinya pemuka, artinya masyarakat. Alladzi qal, yang dia berkata, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah, apakah kalian membunuh seorang laki-laki yang mengucapkan Tuhanku Allah? Tuhanku Allah. Kira-kira kalau sekiranya Fir'aun menerima Nabi Musa, bahagian dari masyarakatnya, bagian dari rakyatnya, memberikan toleransi untuk mengatakan Tuhan saya Allah, apa kira-kira mudaratnya bagi Fir'aun? Hah? Sama dengan surat yang dikirimkan oleh Nabi SAW kepada salah satu raja Romawi, tapi dia robek surat Nabi. Kalaulah dia beriman, maka dia tetap menjadi pemimpin di daerahnya dengan masyarakatnya. Tapi ketika dia robek surat Nabi, Nabi katakan semoga Allah robek kerajaannya. Selepas itu terdengar berita dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Jadi tidak ada kepentingan kamu, tidak ada alasan mendesak bagimu, kamu bunuh orang hanya mengucapkan Tuhanku Allah. Tapi kalimat tersebut adalah kalimat yang memiliki kekuatan. Kalimat tersebut yang membuat gegernya masyarakat Makkah. Nabi yang digelar Al-Amin setelah mengucapkan La ilaha illallah, langsung digelar Majnun dan sebagainya. Kalimat itu sendiri yang memiliki kekuatan, sehingga ketika didengar oleh orang lain dia tidak mampu menerimanya. Tumpah ikut jauh lah. Sampai pada kalimat La ilaha illallah, langsung menunjukkan jati dirinya. Ada yang terbiasa dengan kalimat tersebut, dia senang menerimanya. Ada yang enggak terbiasa dengan kalimat tersebut, dia berat hati. Ada yang benci dengan kalimat tersebut, langsung merah mukanya. Itulah yang terjadi dengan Fir'aun, sehingga menjadi perkara yang sulit diterima oleh laki-laki yang beriman tadi. Sehingga dipertanyakan, kenapa kalian bunuh orang yang hanya mengucapkan Tuhan saya Allah? Apa ruginya bagi kalian? Yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah siddiqin wa huwa afdaluhum. Dianya Sayyidina Ali adalah yang terbaik dari mereka tiga orang. Yang terbaik dari mereka tiga orang, Hizkil, Habibun Najjar, Ali bin Abi Thalib. Maka kalau mau memilih nama, yang terbaik itu adalah Ali. Muhammad Ali, Ali Muhammad. As-sur'ah kullus sur'ah, kuat, benar-benar kuat. Itu mana kullu? Kuat, kuat yang sebenarnya. Kalau diartikan secara harfiah enggak nyambung.
As-sur'ah kuat. Kullu sur'ah, seluruh kuat. Apa itu kuat, seluruh kuat? Maka terjemahan yang mudah dipahami, kuat, benar-benar kuat. Atau kuat yang sesungguhnya adalah alladzi yaghdabu, orang yang sedang marah. Orang yang sedang marah. Fayastaddu ghadabuh, maka memuncak kemarahannya. Memuncak kemarahannya. Wa yahmar wajhuh, dan merah mukanya. Wa yaqsha'iru sa'ruh, dan gemetaran. Ada juga maknanya berdiri bulunya. Bisa dibayangkan emosinya? Memuncak kemarahannya, merah mukanya, berdiri bulunya. Fayasra'u ghadabah, maka dia bisa mengalahkan rasa marahnya. Itulah orang yang kuat. Lalu dia bisa mengalahkan ghadabah, rasa marahnya. Dia bisa kendalikan rasa marahnya. Kemudian jangan main-main sedang belajar. Emosi memuncak, akhirnya yang enggak benar dikatakan benar. Dia lontarkan tuduhan-tuduhan. Berarti dia tidak kuat. Walaupun dia bisa angkat barbel 70 kali. Sudah disiapkan itu yang kecil, yang besar itu diangkat 70 kali, enteng saja sebelah tangan. Itu enggak kuat. Nah, yang kuat itu adalah ketika marahnya memuncak, muka merah, bulu berdiri. Dikatakan Nabi Musa alaihissalam, kalau beliau marah, itu bulu romanya keluar dari bajunya. Maka tidak ada nabi dari Bani Israel yang ditakuti oleh Yahudi kecuali satu-satunya Nabi Musa alaihissalam. Yang lain itu dia enggak enteng. Nabi Zakaria diolok-olok sampai digergaji. Nabi Musa enggak berani dia. Karena kalau Nabi Musa marah, bulu romanya keluar dari bajunya. Kalau dia marah ke batu, batu berlubang. Kalau manusia ditampar langsung mati. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nah, as-sarmu qad dhahab. Sarmu maknanya hajru. Hajru maknanya tidak ngobrol, tidak bicara dengan orang lain karena sakit hati. As-sarmu qad dhahab. Sarmu itu sungguh sudah berlalu. Itu cara emosinya orang-orang jahiliyah. Itu model bermusuhannya orang-orang jahiliyah. Itu sudah berlalu masanya. Maka bagi kalian umat Muhammad, kata Nabi, bagi kalian umat Muhammad, itu tidak ada lagi masa al-hajru, tidak tegur sapa. Saya nggak mau ngobrol lagi sama dia, saya tersinggung. Nah, itu zaman jahiliyah, kata Nabi, masa itu nggak ada lagi sekarang. Yang masih mengamalkan masih hidup di zaman jahiliyah. Apalagi sesama muslim, boleh sama non muslim. Bahkan kata Nabi, kalaupun terpaksa mesti juga, maka masanya maksimal hanya 3 hari. Lebih 3 hari, dia telah dianggap bukan golongan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyadari
nilai persaudaraan, nilai ukhuwah. Setelah kita melihat bagaimana nilainya Ka'bah, seseorang yang telah berkunjung ke Ka'bah, orang yang bisa memikirkan kalau Ka'bah dihancurkan, apakah Anda merasa terpancing untuk marah? Ada orang menghancurkan Ka'bah? Ikut perang? Nabi bersabda kepada Ka'bah, "Ma atyabuki." Alangkah harumnya engkau wahai Ka'bah. "Wa akramuki." Alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah. "Wa nafsul mu'min afdalu minki." Tapi jiwa orang beriman lebih bernilai dari kamu. Maka salah seorang pelajar, dia baru tamat dari sebuah pendidikan, mau menyambung ke Makkah, mencari guru lain. Pesan gurunya kepada anak muda yang baru belajar, kamu kalau melihat sesuatu jangan terlalu cepat menyalahkan. Itu kalau anak muda baru belajar begitu, cepat menyalahkan. Pergilah dia dengan nasihat gurunya. Kemudian dia sholat di belakang orang tua. Selesai orang tua itu sholat, dia membelakang ke Ka'bah, menghadap ke anak muda itu. Apa yang terlintas di benak hatinya? Orang tua ini nggak tahu adab. Ka'bah dibelakangin. Apa kata orang tua tadi? Udah lupa pesan guru kamu tadi. Langsung kaget dia. Kenapa tahu dia apa yang ada di hati saya? Sudah lupa pesan gurumu. Tanya dulu, kenapa saya membelakangi Ka'bah menghadap ke kamu? Imam selesai salam, lalu dia menghadap ke kiblat baca doa, zikir menghadap ke kiblat, membelakangi orang beriman. Jamaah sholat di belakangnya. Itu yang salah. Kenapa selesai sholat Nabi memerintahkan kita menghadap ke makmum? Wa nafsul mu'min afdalu minki. Jiwa orang beriman lebih berharga dari kamu wahai Ka'bah. Maka selesai sholat tidak ada lagi waktu untuk menghadap Ka'bah. Maka ada yang lebih mulia di belakangmu, itu orang beriman. Maka kita doa nggak perlu berpaling ke kiblat. Nanti zikir mimpin madhab ke makmum, pas doa madhab ke Ka'bah, nggak perlu. Itu melihat khatib Jumat doa madhab ke kiblat, nggak ada madhab ke makmum. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Karena mukmin itu lebih bernilai pada Ka'bah. Nah, lalu kalau dia melakukan sebuah kesalahan, apa alasannya tidak menegurnya? Selagi dia orang beriman, karena dia lebih mulia dari Ka'bah. Untuk mendapatkan kemuliaan Ka'bah, kamu rela kena sikut, kamu rela kena injak, kamu rela antrian dan sebagainya. Itu untuk mendapatkan kehormatan dekat dengan Ka'bah. Apakah kamu tidak rela menerima sikutan, cacian dan sebagainya untuk mendekat kepada orang beriman, karena dia lebih mulia pada Ka'bah? Ini melihat kesalahan kawan cuman kecil, lalu kita jauhi. Nah, as-sarmu qad zahab. Zaman tidak bertegur sapa itu sudah berlalu. Tidak masanya bagi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-su'ud jabal min narin. Su'ud itu nama gunung dari api. As-su'udu adalah gunung dari api. Yatasa'adu. Yang belajar kitab apa? Bina yatasa'adu.
Tafa'ala yatafa'alu apa binanya? Apa? Takalluf. Apa arti takalluf? Memberatkan diri. Nah, yatasa'adu, berusaha menaiki. Itu mana yatasa'adu. Kalau dia belajar bahasa Arab, tidak belajar sharaf, maka diterjemahkan mendaki atau menaiki pada gunung tersebut oleh orang kafir. Hilang sastranya, binanya hilang karena dia nggak belajar bina. Sok ada yas'adu naik, sok ada yusaidu juga naik, tasok ada ya tasa'adu juga naik. Tapi ketika antum belajar sharaf, ya tasa'adu terjemahnya adalah berusaha sekuat tenaga untuk naik. Itu mana ya tasa'adu. Nggak bisa naik juga. Pihi pada gunung tersebut oleh orang kafir. Berapa lama dia berusaha mendaki gunung itu? Sab'ina kharifan, 70 tahun. Kenapa dia berusaha mendaki gunung itu padahal terbuat dari api? Karena angan-angannya kalau sudah sampai di puncak gunung bisa loncat keluar dari neraka. Tapi ternyata tidak. Summa yahwi fihi, kemudian dia turun, terpleset, jatuh pada gunung tersebut. Turun pada gunung tersebut dan naik ke atas, ternyata nggak ada solusi untuk keluar daripada neraka. Akhirnya karena panasnya gunung, dia turun pada gunung itu. Kadzalik, seperti itu juga 70 tahun. Bukan sekali dia buat, abada, selama-lamanya itu pekerjaan dia. Jadi menaik gunung, daki gunung itu perbuatan orang kafir di neraka. Kenapa dia naik lagi tadinya dah turun? Karena sudah lupa. Jangan-jangan sudah ada perubahan. Naik lagi yuk, naik dia. 70 tahun nyampe di atas. Oh, enggak ada jalan keluar. Turun lagi, ngapain sini panas-panas? Turun lagi ke bawah. 70 tahun nyampe di bawah. Kemudian ingin lagi mau naik, naik lagi dia. Itu kerjaan dia sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ada akhirnya. Nah, maka bersyukur jadi orang beriman. Walaupun hidup di dunia menjadi orang beriman, tidak meminum air setetes pun, tidak mencicipi kenikmatan sedikit pun, itu sebuah keberuntungan kalau sudah menjadi orang beriman. Maka kalau dapat nikmat yang lain, itu tinggal disyukuri saja. Itu makna yang sering antum baca. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'dhamin ni'am wa kafa bihima min ni'mat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Cukup dua nikmat itu saja, kalau enggak ada nikmat yang lain pun enggak perlu. Kalau tidak ada nikmat yang lain pun enggak perlu. Sekarang kalau sudah dapat nikmat iman dan dapat nikmat Islam, dapat lagi nikmat menghafal Quran, dapat nikmat menjadi alim ulama, dapat nikmat pakaian, dapat nikmat makan dan minum, maka tidak ada lagi perlu antum pikirkan nikmat yang lain. Enggak usah tergoda dengan orang kafir. Dia bisa pindah dari negara ke negara. Maka Allah berfirman dalam surah Az-Zuhruf, kalau saya tidak khawatir, kata Allah, semua orang jadi kafir, saya akan berikan pada orang kafir rumah-rumah yang atapnya dari emas. Apa bunyi ayatnya? Taqallubul ladzina kafaru fil ardh. Bukan, taqallubul ladzina kafaru fil ardh.
Taqallubul ladzina kafaru fil ard. Pangkalnya apa? Cepat. Itu baca 5 juz sehari? Apa? Pangkalnya. Apa? Ya Karim. Ibn Uman. Ya Karim. Mafhumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kamu tertipu, jangan kamu terpesona, terpedaya dengan leluasa orang-orang kafir di muka bumi. Dia sudah naik ke bulan, dia sudah ke Australia, sarapan pagi di Indonesia, makan siang di Singapura, makan malam di Abu Dhabi. Enggak usah dipikirin. Untuk makan di situ nampan itu saja, nomornya masih sama dengan lauk yang sama. Kata Allah, tidak usah terperdaya kalau sudah mendapatkan nikmat iman dan Islam. Lihat kesengsaraan mereka di akhirat. Hidup mereka di akhirat setelah mati tidak ada lagi kebahagiaan buat selama-lamanya. Kerjaannya di neraka, naik gunung neraka, dari api 70 tahun, turun 70 tahun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Mau minum, Allah sediakan air panas yang mendidih. Mau lapar, Allah sediakan kayu yang berduri. Tahu kayu itu tidak mengenyangkan, tapi bagaimana? Apalagi yang bisa dimakan? Hanya kayu yang berduri dia makan. Nyangkutlah di lehernya. Tahu air itu tidak menghilangkan dahaga, tetap saja diminum. Kalau dipikirkan azab yang diceritakan kepada orang kafir, maka tidak ada nilainya penderitaan yang kita rasakan di dunia yang hanya sementara. Sabar sampai mati. Khair. Cukup. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, ashku ilaika ali mushkilati wa fi hadhihi al-mushkila qad ta'amtu عملت عملا هرما مع أنني قد عرفت ذلك العمل هرم فادفع عنه فائدة وقد جربت أن يخرجني منه ولا أستطيع كذلك لا أستطيع أن أخرج منه مع أنني قد عرفت ذلك العمل هرم ولذلك منك أرجو نصيحة لمن لا يستطيع أن يخرج من المعاصي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sound ini dibesarkan suaranya. Allah, bismillah, Allah. Yang ini. Bismillah. Coba diulang pertanyaan. Allah. أشكو إليك أن المشكلة وتعبت بهذه المشكلة يا ربي عملت عملا هرما مع أنني قد عرفت ذلك العمل هرما بل فعلته وقد جربت أن أخرج منه ولا أستطيع وكل اليوم ذلك
ولذلك من تعارض نصيحة ودعاء لمن لا يستطيع يخرج من المعاصي. Jazakumullah. Ketika seseorang melakukan perkara-perkara yang haram, dia tahu itu haram. Saya tahu mencuri itu haram, tapi dia tidak bisa keluar daripada mencuri. Dia tahu bohong itu haram, tapi dia tidak punya kekuatan untuk keluar daripada berbohong. Apa solusinya? Yang pertama, firman Allah yang berbunyi, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika satu orang laki-laki dilaporkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innahu yusalli. Dia sering salat, tapi dia enggak berhenti mencuri. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa salatuhu sa'atan tanhahu anisab. Salat yang dia lakukan itu satu saat akan menghalang dia dari mencuri. Jadi kenapa kita tidak bisa keluar dari perbuatan maksiat? Padahal kita sadar itu maksiat. Poin pertama yang mesti kita perbaiki adalah ibadah salat. Yang kedua, kadang-kala kita sudah usaha untuk salat, selesai salat ada penyesalan, saya tidak akan melakukan maksiat yang sama. Tapi selesai meninggalkan ibadah salat, terlibat lagi di maksiat yang sama. Apa kira-kira yang mesti kita lakukan? Nabi bersabda, ad-dinu al-khalilu ala al-mar'u ala dini khalili. Orang itu bergantung kepada agama kawannya. Jadi perlu kita memiliki teman untuk berbuat kebaikan. Di dalam masjid kita ada yang ibadah salat, di luar kita mesti punya teman untuk melakukan kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus asdiqa arba'ah. Sebaik-baik kawan itu 4 orang. Baca hadisnya kemarin ada sahih. Sebaik-baik kawan itu 4 orang. Saya sudah punya teman satu orang, orang baik sekali, tapi tetap saja saya tergelincir berbuat dosa. Cari teman satu lagi sampai 4 orang. Sehingga Nabi menyarankan, duduklah kamu bersama orang-orang miskin. Al-jalisul khair, teman yang baik itu adalah idza ra'aitahum tuzakkirukumul akhirah. Apabila kamu melihat mereka mengingatkan kamu ke akhirat. Lihat kawan kita itu mengingatkan apa mukanya itu. Lihat mukanya mengingatkan kita ke makan misalnya. Jangan jadikan dia teman. Lihat mukanya mengingatkan kita ke tertawa. Kenapa kamu tertawa? Lihat muka dia. Hanya lihat muka dia kita tertawa, itu enggak cocok jadikan kawan. Kawan itu kalau kita lihat dia, kita ingatnya akhirat. Siapa kira-kira? Kalau kamu dengar ucapannya bertambah ilmumu. Kalau kamu lihat keadaannya, itu membuat kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita menjadi ahlul masjid, di luar juga mesti memiliki komunitas, kelompok-kelompok, minimal jumlahnya 4 orang yang mereka bersemangat untuk kebaikan. Kalau seseorang berdiri sendiri dengan niat baiknya, tidak akan pernah selamat. Nabi bersabda, wa iyyakum
Hindari oleh kalian untuk berpecah belah, untuk menyendiri. Kenapa? Syaitan itu dia akan menangkap orang-orang yang menjauh dari jamaah seperti serigala menangkap kambing yang terpisah dari rombongannya. Maka kalau antum bagian pendidikan senior, kalau terlihat di pondok orang-orang yang duduk sendiri itu ditemani. Dia hampir ditangkap setan. Lama-lama dia kabur. Atau dia merokok. Pokoknya kalau udah sendiri itu dicurigai, karena dia akan dikendalikan oleh syaitan. Berdua masih bersekongkol, bertiga lumayan aman, empat itu lumayan, empat itu sudah terbaik. Berempat, mana berempat. Belajar bahasa muzakarah berempat, main air di situ berempat, mandi ramai-ramai di sungai itu ramai-ramai, masya Allah. Sudah selamat berarti dia. Tidak selamat ini. Khair, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah itu yang baik, tidak diketahui oleh anak-anak sedekah nanti. Tapi ada beberapa ulama mengatakan lebih baik bersedekah itu tantangan, pahalanya dua. Dia pahalanya satu, tantangan pahalanya dua. Ada pahala sedekah dan pahala doa. Yang mana berdoa? Terima kasih, jazakumullah khair. Hadis ada penempatan-penempatannya. Kadang kalau kita dengar hadis Nabi, sebaik-baik orang adalah yang menyendiri dengan hewan ternaknya ke gunung. Kemudian sebaik-baik orang adalah orang yang hidup berbaur dengan masyarakat. Bertolak belakang secara zahir, tapi secara hakikat tidak. Bagi si fulan terbaik ketika dia menyendiri dengan hewan ternaknya apabila waktunya telah tiba. Dan kalau waktu itu belum tiba, maka sebaik-baiknya ketika dia bergaul, berkumpul dengan masyarakat. Hadis yang kita baca dalam Sunan Abi Daud, juga ada hadis yang berbunyi, salah seorang tabi'in bertanya kepada seorang sahabat, "Ma ra'aita fi hadhil ayat?" Apa pendapatmu tentang ayat ini? La yadurrukum man dalla idza tadaitum alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum. Kamu urus saja diri masing-masing. Enggak ada masalah bagi hidupmu orang yang sesat. Orang enggak sholat enggak ada masalah bagi kamu, tetangga enggak sholat enggak ada urusan dengan kamu. Kamu urus saja diri masing-masing. Apakah ayat itu mengatakan tidak boleh dakwah? Ditanyalah oleh seorang tabi'in kepada sahabat, untuk apa dakwah? Alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaitum. Urus diri masing-masing. Tidak ada masalah orang yang sesat selagi kamu berada di atas dalam petunjuk. Salat aja sendiri, enggak ada urusan sama orang lain. Orang lain salat enggak ada urusan. Yang penting saya salat. Orang lain puasa enggak ada urusan, yang penting saya puasa. Orang lain buka aurat enggak ada urusan, yang penting saya tutup aurat. Apa kata sahabat? Sa'alta anha khabira. Kamu bertanya tentang ayat itu sama orang yang sangat tahu. Aku telah pernah bertanya tentang ayat itu kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas sabda Nabi, "I'tamiru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar." Kerjakan amar ma'ruf, kerjakan nahi mungkar, hatta ada waktunya. Idza ra'aita
hawan muttaba'an. Hawa nafsu sudah menjadi ikutan. Wa dunyan muqsaratan, dunia telah diutamakan. Kemudian ijaba kulli dzira'in ru'yah, setiap orang sudah kagum dengan pendapatnya sendiri, tidak mau terima lagi pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Dia kagum dengan pendapat dia sendiri. Dia baca hadis, dia pahami, dia ngangguk-ngangguk kayak dah paham. Kasih pendapat yang lain, enggak sependapat dengan saya. Nah, ketika itu kamu tidak lagi wajib mengurus orang awam. Jadi ada masanya, ada waktunya. Begitu juga sedekah. Ada yang mengatakan sebaik-baik sedekah adalah sir, sebaik-baik sedekah adalah terang-terangan, seolah-olah bertolak belakang. Kapan sebaik-baik sedekah itu sir? Kalau kita khawatir terang-terangan itu akan menyebabkan riya, dan tidak ada kepentingan waktu itu untuk terang-terangan. Tapi pada saat ketika kita bersedekah dan diketahui oleh orang lain, menyebabkan orang lain juga ikut bersedekah, maka pada saat itu terang-terangan lebih baik karena ada nilai dakwahnya. Jadi tergantung kepada keadaan. Sebaik-baik kalian adalah orang begini, diam. Terbaik lagi ibadah ini, yang terbaik lagi ibadah ini. Semua ibadah Nabi katakan terbaik. Lalu mana yang enggak baik? Terbaik dalam satu kondisi, tidak baik dalam kondisi yang lain. Hari ini apa ibadah yang terbaik? Setelah ini apa ibadah yang baik? Maka ketika seseorang melakukan safar untuk melakukan ibadah haji, ketika dia melihat orang kelaparan, dia sumbangkan biaya hajinya dan dia pulang, karena itu yang lebih baik. Karena haji untuk dirinya, menyelamatkan nyawa untuk orang lain. Tidak masanya, tidak setiap waktu bagi antum belajar itu baik. Sudah tamat mau belajar lagi, enggak baik. Khidmat mengajar itu yang baik. Baru belajar 2 tahun mau mengajar, tidak baik. Ada waktunya. Maka likulli rijal maqam wa likulli maqam rijal. Likulli rijal maqal wa likulli maqal rijal. Setiap tempat ada orangnya, setiap orang ada tempatnya, setiap orang ada perkataannya, setiap perkataan ada orangnya. Maka orang yang tahu itu adalah bisa menempatkan amal sesuai dengan waktunya. Khair insyaallah. Ya Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk berbagi bahasan berbagi pada orang tua kita. Di saat orang tua kita sudah meninggal, bagaimana caranya untuk kita bisa berbagi pada orang tua? Terus yang kedua, apakah amalan kita membaca Yasin termasuk berbagi pada orang tua? Jazakumullah khair. Nabi SAW pernah ditanya, bagaimana cara bakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Nabi katakan, kamu jaga wudda abik. Wudda abik artinya orang yang disayangi oleh ayahmu. Kamu jaga orang yang disayangi oleh ayahmu. Mungkin saudara kita
mungkin teman akrab ayah, dalam waktu yang sama ibu juga dalam waktu yang sama kita bakti sama ibu, juga sudah bakti sama orang tua. Kalau yang meninggal itu ayah. Ketika seorang membiayai kehidupan adik-adiknya, kira-kira semasa hidup ayahnya apa yang menjadi perhatian? Maka itulah yang dilakukan oleh anaknya, seperti yang dilakukan oleh pewaris-pewaris Nabi SAW. Bagaimana mereka mau bakti ke Nabi? Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya pada Sayyidah Aisyah, apa amalan Nabi? Lalu Sayyidina Abu Bakar melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, bertanya kepada istri-istri Nabi, apa amalan Sayyidina Abu Bakar? Ternyata diantaranya adalah menyantuni wanita tua. Dilakukan oleh sahabat, oleh khulafah setelahnya. Itu menunjukkan bakti kepada orang yang diikuti. Begitu juga bakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Apa kebiasaan orang tua? Apa perbuatan baik orang tua yang terputus dengan beliau meninggal dunia? Oh, orang tua saya dulu sekali sebulan nyantunin anak yatim. Kalau punya kemampuan kita santuni, kita niatkan untuk orang tua. Nah, itu bukti bakti. Orang tua saya dulu itu sekali, 2 kali dalam setahun, Idul Fitri, Idul Adha, kunjung sama kakaknya. Kita datang kepada kakaknya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, al-khalatu fi manzilatil bibimu itu sama kedudukan sama ibumu. Maka ketika ibu meninggal dunia, saudari perempuan ibu itulah ibu kita. Bakti kepada saudari perempuan ibu setelah ibu meninggal itu sama dengan bakti kepada ibu kandung. Kemudian amalan-amalan yang kita buat, yang kita niatkan untuk orang tua itu juga bagian dari bakti. Baca yasinan setiap malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Itu malam yang mulia, sehingga masyarakat berkumpul, semuanya menghadiahkan pahala yasin untuk orang tuanya. Kemudian datang salafi, itu bid'ah, pahalanya nggak sampai. Akhirnya lenyap yasinan malam Jumat. Itu kalau ahli kubur tuh bisa bangkit dia, itu kelompok yang dicari itu Wahabi. Kemarin dalam takziah kita ada ulas bahasanya kesalahpahaman dalam hadis yang terputus amalnya dijadikan dalil orang hidup tidak sampai amalnya. Apapun yang kita lakukan untuk orang tua semuanya sampai. Dihajikan kalau enggak mampu, diumrohkan kalau punya kemampuan, dikorbankan setiap tahun atas nama orang tua, sedekah setiap orang Jumat untuk orang tua. Kita ingin tahu sekarang atau waktu orang tua hidup, apa yang dilakukan orang tua hari Jumat? Oh, sedekah 10.000. Kita niatkan nih sedekah orang tua saya setiap Jumat saya tunaikan. Itu semua bagian daripada bakti. Orang melakukan hal itu akan selamat daripada mati yang jelek. Tidak ada orang yang celaka selagi dia bisa bakti sama kedua orang tuanya. Khair insyaallah. Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat berjamaah, bagaimana sekiranya kita mengetahui si imam itu batal sholat? Apa yang harus kita lakukan? Batal dalam artian, semisal dia mengatakan mungkin ibadah yang lain, atau dengan yang menyebabkan batal-batal lainnya, apa yang sekiranya dilakukan oleh makmum, atau sekiranya makmum itu masuk dalam orang dia tidak menjumpai orang berjamaah, cuma dia memperhatikan ternyata imamnya itu batal. Bagaimana keadaan jamaahnya? Kedua, ketika kita mendapati
bacaan imam itu terlalu cepat pada saat sholat sir. Maka dalam Al-Fatihah itu kalau secara kita baca pun moratal takbir itu masih dianggap terlalu cepat. Sementara kalau kita selesaikan bacaan Al-Fatihah kita akan ketinggalan 2 kali takbir. 2 kali gerakan sholat makanya ada maksudnya. Jazakumullah. Hal-hal yang membatalkan sholat yang makmum wajib mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Ketika kita berjamaah, menurut pandangan kita, mazhab yang kita ikuti, imam sudah melakukan sholat batal, maka kita wajib mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Kita niatkan dalam hati, saya memisahkan diri dari imam. Pada saat itu kita melanjutkan sholat sendiri-sendiri, tidak lagi berjamaah. Di antaranya adalah imam bergerak 3 kali berturut-turut. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya baru berhenti. Itu kita mufaraqah saja. Sami Allahu liman hamidah, goyang ke belakang. Itu berapa kali itu? Udah 2, tangan kanan, tangan kiri. Kalau 2 nggak batal, tapi maju lagi ke depan, berhenti lambat-lambat kayak itu. Itu wajib kita mufaraqah. Yang kedua, dia terbuka aurat. Pas waktu sujud terlihat sarungnya kena api rokok, nampak kulitnya di situ, kita mufaraqah. Kemudian waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, kayak imam di Makkah, kita takbiratul ihram. Pas baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung mufaraqah. Kenapa? Kita waktu takbir kita tahu salatnya sah, tapi ketika Al-Fatihah ketahuan makhrajnya salah, wajib mufaraqah. Kecuali kalau kesalahan itu bukan di Al-Fatihah, di surah misalnya, tidak ada masalah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salat tarawih di kampung, ahadnya panjang, kita maklum saja. Maklum bukan berarti itu boleh, halal. Tapi kalaupun salah dia dengan surah, salat kita nggak batal, kita nggak perlu mufaraqah. Tapi kalau Al-Fatihah yang ketahuan batal, kita wajib mufaraqah. Kemudian dia bicara sedang sholat, itu kan nggak mungkin terjadi. Kemudian dia menelan makanan sedang sholat, itu kita luar daripada pengetahuan kita. Kalaupun terjadi pun kita nggak batal sholat. Selesai dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia menghadap ke makmum, ternyata sedang hisap-hisap permen dia. Apakah wajib kita mufaraqah? Wajib ulangi salat? Tidak wajib. Kok wajib? Kenapa? Karena itu luar daripada kemampuan makmum untuk mengetahuinya. Selesai salat dia keluarkan tasbih, bukan tasbih yang keluar, bangkai tikus. Apakah kita wajib ulangi salat? Tidak wajib. Kenapa? Kita tidak punya kewajiban untuk mengetahui dia itu pakaian dalamnya suci atau enggak suci. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf jamaah, saya lupa mandi junub. Pulang dia ke rumah mandi junub. Apakah jamaah salat subuh wajib ulang salat subuh? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena kita tidak tahu hal itu. Diselidiki pun kita nggak tahu, mana nampak junub tuh? Nggak nampak. Mohon maaf makmum, saya tadi lupa wudu. Tidak wajib ulang. Jadi yang wajib diulang adalah perkara membatalkan sholat yang masih dalam pantauan makmum. Bergerak, bacaan enggak betul, kemudian pakaian robek di bagian belakang, kemudian bernajis dan sebagainya. Tapi kalau berhadas kita nggak tahu. Atau bernajis pakaian di bagian dalam, itu juga tidak wajib diulang karena kita tidak tahu. Ya Karim.
Kedua, yang kedua lupa bang. Bacaan imam terlalu cepat. Kita tertinggalan 2 kali gerakan sholat. Kalau kita dari awal ikut imam, kita wajib menyelesaikan Al-Fatihah walaupun ketinggalan 2 kali gerakan. Misal imam takbir Allahu Akbar, salat zuhur, kita takbir juga Allahu Akbar. Menurut perkiraan imam tu harusnya belum selesai Al-Fatihah, tapi dah selesai. Kita baru sampai Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dia ruku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, dia dah i'tidal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia dah sujud. Kita wajib selesaikan Al-Fatihah. Sampai kapan? Sampai dia belum bangkit dari sujud kedua. Kalau kita sempat ruku sebelum dia bangkit dari sujud kedua, kita boleh lanjutin sholat. Tidak sujud pertama, sujud kedua, duduk antara sujud kedua, kita bangkit ke atas. Baru bangkit ke atas, Bismillahirrahmanirrahim, dia dah ruku lagi. Kita tetap juga wajib sempurnakan Al-Fatihah. Kita dianggap dapat rakaat selagi sempat ruku sebelum imam bangkit dari sujud kedua. Kalau imam sudah bangkit dari sujud kedua, Al-Fatihah kita belum juga selesai, kita tidak boleh ruku. Kita akan ikut pada rakaat berikutnya. Ternyata rakaat berikutnya juga Al-Fatihah kita belum selesai, dia sudah bangkit, imam salam, kita tambah 4 rakaat. Itu aturan fikihnya. Begitu ulama fikih jelaskan, kita pun pusing, mengada kejadiannya begitu. Nggak tahulah, yang jelas hukum fikihnya begitu. Kalau dia tidak sempat ruku sebelum imam bangkit daripada sujud kedua, maka dia tidak boleh lanjutkan sholatnya, bergabung ke rakaat berikutnya, bergabung lagi, imam salam dia masih berdiri. Maka pada saat itu dia wajib duduk tasawuf akhir, imam salam dia tambah 4 rakaat. Itukah aneh bahasa fikih? Kalau kita tasawur kejadiannya, bisa saja itu mu'allaf yang baru menghafal Al-Fatihah. Khair insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan jagal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.